Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, di video kali ini kayak kedatangan Mio lagi yang lost kompresi. Ya kebanyakan emang di Mio M3, Mio J, X-Ride atau Seal GT. Pokoknya di Matic Mio itu sering banget guys, Matic Yamaha itu. Mungkin karena orang yang punyanya sih gak tahu perawatannya atau gimana, gak tahu guys ya. Tapi di sini saya udah punya 7 penyebab kerak menumpuk di bagian klep atau di bagian seher atau di bagian ruang bakar ya. Nah, jadi guys kalau misalkan loss kompresi itu bisa disebabkan karena klepnya kotor juga tuh ya. Ini keraknya udah menumpuk banget, udah banyak banget. Ini kalau kita kumpulin adalah sekitar berapa kilo tuh ya guys. Wah, lebay banget sih lubang. Nah, di sini kita lihat tuh ya, keraknya udah banyak pisan pokoknya ya. Di piston juga banyak banget tuh. Kita harus servis ya guys. Di sini kita siapkan aja nih bor sama amplas ya. Masukkan klepnya ke bor lalu geseng-geseng pakai amplas, digeseng-geseng ya, digesrak-gesrak guys. Nah, oke, jadi di sini ada 7 penyebab loss kompresi dan atau ada 7 penyebab kerak di bagian hawu atau di bagian klep motor atau di bagian ruang pembakaran ya guys. Yang pertama itu karena kita sok tahu guys. Sok tahu itu kenapa bang? Ya karena kita itu yang pertama copot filter atau copot saringan udara. Saat kita copot saringan udara guys, itu kotoran itu langsung masuk ya dari luar itu ke mesin, jadi gak kesaring, jadi menyebabkan kotoran itu menumpuk di bagian klep dan juga bagian ruang bakar ya. Nah, jadi jangan jangan coba-coba copot filter guys. Kalau filternya emang udah rusak ganti aja ya kan, cuma 40.000 kok ya, daripada kita turun mesin ya kan. Nah yang kedua guys, dari bahan bakar ya, kita itu beli bahan bakarnya jadi yang jelek lah. Apa sih yang jelek bang? Semuanya juga bagus lah bang ya. Ya maksudnya bahan bakarnya kali-kali guys kita manjakan lah motor kita ya, kali-kali pakai pertama gitu kan, pulin lah 50.000 ya kan, kali-kali gitu kan. Nah dari bahan bakar juga guys. Yang ketiga api kecil ya. Nah tapi kalau api kecil itu ditandai dengan motornya berbet-berbet dan sering mogok ya guys, dan sering mati businya ya. Bisa dari kuil atau CDI atau apapun, ini berlaku untuk motor apapun ya guys. Nah yang keempat itu oli masuk dari ring seher atau seal klep ke ruang bakar ya. Nah itu sih minta diganti biasanya guys ya. Jadi menyebabkan keraknya itu menumpuk di bagian busi, di bagian klep ins atau X ya, di bagian leher knalpot ya. Nah yang kelima itu jarang ngebut guys ya, jarang ngebut juga berdampak buruk sih guys buat pembakaran, karena kalau kita pakai motor jadi kecepatan 20-30 itu sisa pembakaran itu menumpuk guys di bagian klep dan juga piston dan di ruang bakar, intinya di leher knalpot guys. Jadi penumpukan apa namanya, penumpukan kerak gitu kan. Nah saya sih bukan nyuruh ngebut ya, kali-kali kalau ada tempat yang lurus dan kosong bolehlah ngebut guys ya, kalau di kampung. Kalau di kota gak tau lah. Nah yang keenam usia guys, emang karena udah waktunya aja sih minta diservis besar, karena motornya udah tua juga gitu kan, udah keraknya udah keras-keras ya. Karena kalau udah tua juga keraknya itu mengeras ya di bagian batang klep, apalagi di X atau in gitu kan. Tapi di in jarang sih karena kesiram bensin ya, setiap waktu lah, setiap hidup gitu kan motornya. Nah yang ketujuh sih dari karakter mesinnya aja guys. Kita udah ganti ini itu, kita udah servis, kita udah pakai bahan bakar pertama, si pengapiannya normal, businya kita selalu ganti, tetap ya si keraknya itu masih banyak dan menyebabkan loss kompresi terutama ya. Memang sih di setiap pembakaran itu pasti ada sisa-sisa pembakaran guys, karena kerak itu pasti ada ya. Cuma kan bedanya ada yang menyebabkan loss kompresi, ada yang tidak gitu kan. Dari karakter mesin ya, misalnya dari per klepnya yang terlalu lembut, jadi kita harus kerasin dikit gitu kan. Nah gitu guys. Jadi atau dari karakter mesinnya, bawaan pabriknya emang kurang apa, jadi kurang kurang penyapuan si apa kotorannya gitu kan. Itu ya guys ya, ada 7 faktor ya. Tadi ya dari kita gara-gara copot filter atau saringan udara, yang kedua dari bahan bakar, yang ketiga dari apinya kecil, yang keempat oli masuk ke ruang bakar, yang kelima jarang ngebut, yang keenam usia, yang ketujuh emang karakter mesin guys ya.
Nah, segitu aja penyebab kerak menumpuk di bagian ruang bakar. Yang tahu dan kurang saya coba tambahin di kolom komentar di bawah ya guys. Siapa tahu kita bisa belajar bareng, kita sama-sama cari ilmu. Nah, di sini saya hanya ingin menyekirnya aja. Tadi ya udah disekir, membersihkan batang klep dan juga ini ganti seal klep guys. Seal klepnya udah jelek ya. Ini kita pakai merek TGP karena TGP itu menurut saya lebih bagus dan harganya pun hampir sebanding dengan yang original ya. Saya sih udah jarang pakai yang original sekarang guys, karena saya lebih suka pakai NPP atau merek TGP. Kayaknya nggak tahu guys, menurut saya lebih awet aja gitu kan, dari segi seal klep gitu kan. Piston aja saya jarang sekali menggunakan original, malah sering menggunakan NPP atau RKN, itu menurut saya lebih bagus. Nah, setelah kita pemasangan si klepnya, kita cek dulu guys nih ya, bocor gak nih klepnya. Nah, nanti kita bersihkan lagi keraknya nih ya. Kalau misalnya udah gak bocor tuh mantap ya. Oke, the next, setelah kita cek kebocoran, kita hidupkan aja motornya nih. Ini baru diambil pagi-pagi guys, karena semalam kita lembur ya.